Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari kisah Bang Pian. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penghuni Kantor di Gedung Lantai 3. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah bangunan gedung 3 lantai yang terletak tepat di samping restoran tempat Bang Pian bekerja, menyimpan sebuah cerita horor yang terbilang cukup menyeramkan. Beberapa orang yang bekerja sebagian di tempat itu banyak menceritakan kejadian janggal maupun penampakan-penampakan dari sosok makhluk yang tidak kasat mata. Malam itu suasana di sekitar restoran tempat Bang Pian bekerja dan juga gedung lantai 3 itu terasa sunyi. Lampu jalan yang redup hanya memberikan penerangan samar, menciptakan bayangan gelap di sudut-sudut bangunan. Tidak seperti biasanya, malam itu Bang Pian yang berjaga di depan restoran tempatnya bekerja terus memperhatikan rekan sejawatnya. Seorang pria berbadan tegap dengan seragam security yang tampak jelas di bawah sinar lampu jalan. Pria itu berdiri kaku di pinggir jalan besar, jauh dari area gedung yang seharusnya ia awasi. Awalnya Bang Pian tidak berpikir orang yang baru dilihatnya itu mungkin sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Namun lama-kelamaan, ia merasa ada yang tidak wajar dengan orang itu sama sekali tidak bergerak, bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari jalan yang sepi. Kakinya tetap tertanam di tempat, postur tubuhnya yang kaku, berdiri seperti patung. Dan hal itu pun Bang Pian merasa ada sesuatu yang aneh. Suara angin malam yang dingin, seperti mendengar suara-suara samar berbisik, entah berasal dari mana. Bang Pian pun mulai merasakan perasaan yang tidak nyaman, mulai merayap di hatinya. Bang Pian pun berusaha meyakinkan bahwa itu hanyalah halusinasi karena keadaan yang sudah malam. Namun matanya tidak bisa lepas dari sosok pria berseragam itu. Beberapa saat setelah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tiba-tiba sosok pria yang terus diperhatikan oleh Bang Pian itu berbalik dan melangkah pelan ke arah bangunan 3 lantai yang merupakan kantor dari sebuah perusahaan. Langkahnya lambat seperti seseorang yang sedang terhipnotis atau dikendalikan oleh makhluk lain. Dan anehnya, saat berjalan menjauh, gerakannya terlihat lebih kaku, seperti boneka yang ditarik tali. Seketika itu juga Bang Pian merasakan bulu kuduknya meremang. Dia tahu jika pria itu sedang mengalami sesuatu yang tidak wajar. Karena merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada seseorang yang baru malam itu dilihatnya, Bang Pian pun meninggalkan pos penjaganya dan berlari ke arah tempat pria itu berada. Dari kejauhan Bang Pian terus memperhatikan langkah gontai pria tersebut. Dan ketika pria itu menghilang di balik pintu masuk bangunan kantor tersebut, lampu di lantai 3 bangunan itu tiba-tiba menyala. Cahaya kuning pucat memancar dari jendela-jendela yang sudah lama berdebu. Bang Pian tahu betul bahwa lantai itu telah lama tidak digunakan. Bahkan menurut cerita dari yang didengarnya, lantai 3 itu memang dihuni oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tanpa sadar Bang Pian mundur beberapa langkah. Matanya terus mengamati gedung itu. Dalam diam ia berusaha menerawang apa yang baru saja terjadi. Dan setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Dari salah satu jendela, lantai 3 pria yang baru saja dilihatnya masuk ke dalam gedung tersebut tiba-tiba muncul di sisi jendela lantai 3 itu. Sosok pria itu terlihat hanya berdiri diam dan menatap lurus ke arah Bang Pian. Tidak lama setelah itu Bang Pian melihat pria yang tatapannya kosong tiba-tiba berteriak ketakutan, dan beberapa saat kemudian dia berlari menjauh dari jendela gedung tersebut. Hingga Bang Pian tidak lagi melihat keberadaannya. Bang Pian malam itu berjaga seorang diri. Mulai dilanda rasa cemas walau ia tahu dia harus menolong pria yang tadi dilihatnya, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan pos penjagaannya terlalu lama. Dan di tengah kebingungan itu Bang Pian pun memanggil sosok Wiratungga dan memintanya mengawasi tempatnya bekerja. Akan tetapi tidak lama kemudian
Bang Pian melihat pria tadi berlari ke arahnya, dan ketika pria itu tahu jika ada seseorang di tempat itu, dia pun langsung berteriak meminta tolong kepada Bang Pian. "Tolong, tolong," ujar pria tersebut sambil terus berlari ke arah Bang Pian. "Wah, Bang, ada apaan sih? Malam-malam begini teriak-teriak. Bang, tolong saya," ujar lelaki yang mengenakan seragam sama seperti yang dikenakan oleh Bang Pian. "Iya Bang, tenang dulu deh. Abang yang baru kerja di sini ya?" Imbu Bang Pian bertanya kepada orang tersebut. "Iya Bang, saya baru kerja di sini, tapi kayaknya saya mau berhenti saja deh kerja di sini." "Buset, belum gajian udah mau berhenti. Nyari kerja susah. Udah kerja, jangan disia-siain. Ayo dah, ngobrol di pos saya saja," ajak Bang Pian yang mulai merasakan ada sosok makhluk gaib di sekitar mereka kala itu. "Iya Bang, makasih ya Bang. Itu pintu kantor udah lu kunci belum? Ntar ada yang maling, repot lagi urusannya." "Kunci dulu Gi," ucap Bang Pian sambil menengok ke arah belakang gudang. "Udah Bang, biarin saja, saya ogah sendirian lagi, saya takut Bang," jawab pria itu dengan napasnya yang masih memburuk. "Lah, kalau takut jangan jadi satpam lah, jadi manajer aja lu. Lagian malu sama seragam Bang," balas Bang Pian yang terus melangkah kembali menuju pos penjagaannya yang berada di samping depan restoran tempatnya bekerja. "Abang sih gak tahu ya, apa yang saya baru lihat itu serem banget Bang. Ini bulu kuduk saya sampai merinding semua Bang." "Oh ya, itu bulu mata lu sampai berdiri kaku begitu ya? Emang lu ngelihat apaan sih sampai begitu takutnya?" tanya Bang Pian sambil mempersilahkan orang itu untuk duduk di dalam pos penjagaannya. "Wah, pokoknya serem Bang, serem. Mungkin kalau sampean yang lihat bisa langsung semaput Bang." "Iya dah, iya. Ngomong-ngomong, nama lu siapa? Medok banget ngomong bahasa Indonesianya. Baru datang dari Keratin mana lo?" tanya Bang Pian sambil tersenyum. "Nama saya Sukron Bang, Sukron Santoso," jawab pria itu sambil meneguk air minum yang diberikan oleh Bang Pian. "Lah, ada orang Jawa namanya Sukron. Biasanya namanya tuh Misno, Misro, Combro. Pokoknya belakangnya itu udah sampean ini loh Bang. Bisa saja sampean ini loh Bang bercandanya. Terima kasih ya Bang sudah nolongin saya. Kalau nggak ada sampean bisa mati berdiri saya tadi." "Iya, sama-sama Kron. Emangnya tadi lu ngeliat apaan sih?" "Kalau yang gua tahu ya, tadi lu tuh duduk di pinggir jalan situ tuh," ujar Bang Pian sambil menunjuk ke arah tempat di mana dia melihat Sukron duduk diam terpaku lumayan lama. "Dah, lu duduk di situ, terus habis itu lu jalan kayak zombie ke arah kantor lu. Nah, habis itu gue liatin lu ada di lantai. Gue aja bingung kalau lu cepet banget jalan dari situ ke lantai 3 kantor lu," balas Bang Pian penasaran. "Waduh, saya ndak duduk di situ kok Bang. Sumpah, saya juga gak naik lantai. Sumpah bener Bang. Dikata gue ngeliat sendiri Kron. Lu duduk di sana bengong saja kayak ayam kena sawan. Udah gitu lu jalan masuk, terus tahu-tahu lu nongol di lantai 3. Sukron menghela napas panjang sebelum mulai menceritakan pengalamannya kepada Bang Pian yang wajahnya masih terlihat tegang. Dengan suara sedikit bergetar, Sukron mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami, berharap cerita itu bisa menjelaskan kejanggalan yang mereka saksikan malam itu. Menurut Sukron, semuanya bermula saat ia duduk di depan kursi yang biasa digunakan security untuk menjaga malam itu. Awalnya terasa biasa saja, hingga ia yang saat itu mulai mencium bau. Itu datang begitu saja, tanpa angin atau tanda-tanda sebelumnya. Semakin lama bau itu semakin kuat dan membuat Sukron merasa mual. Karena penasaran, Sukron pun memutuskan untuk mencari tahu sumber bau tersebut. Ia masuk ke dalam kantor yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Semakin dalam ia melangkah, bau itu semakin tajam, membuat dadanya terasa berat. Ia memeriksa meja, kursi, bahkan lemari tua yang ada di sana, namun tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Namun saat Sukron membuka pintu kecil
menuju ruangan penyimpanan di belakang kantor. Ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Berbeda dari udara malam biasanya, di dalam ruangan itu ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah noda hitam pekat menempel di lantai, seolah-olah ada cairan yang telah mengering. Bau busuk itu sepertinya berasal dari sana. Sukron mencoba mendekat untuk memastikan. Tapi tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan saat ia menoleh ke belakang. Di sanalah ia melihat samar-samar sosok hitam bertubuh besar dan juga tinggi berdiri diam tanpa bergerak. Meskipun ruangan itu seharusnya gelap, Sukron bisa merasakan kehadiran sosok itu dengan jelas. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa gelap pekat yang berdiri. Melawan logika, Sukron terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau bahkan berteriak. Tanpa pikir panjang, Sukron mundur perlahan, mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun saat ia mencapai pintu, sosok itu bergerak, bukan mendekat, tetapi seolah melayang ke arah dinding, menghilang begitu saja. Setelah itu bau busuk perlahan memudar seperti dibawa pergi oleh sosok tersebut. Sukron yang masih terguncang pun langsung keluar dari ruangan itu dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah diam sesaat, dia pun melanjutkan ceritanya dengan suara yang kini benar-benar bergetar, menunjukkan betapa mencekam pengalaman yang baru saja ia alami. Setelah sosok bayangan hitam itu menghilang ke dinding, ia mengira bahwa semuanya sudah selesai. Namun kenyataan berkata lain. Dari sudut ruangan yang gelap, tiba-tiba muncul sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam kegelapan itu, Sukron melihat sosok pocong berdiri tegak. Namun pocong ini berbeda dari apa yang sering ia dengar dalam cerita-cerita seram. Wajahnya terlihat hitam, namun seperti orang yang terbakar, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih besar daripada manusia biasanya, dengan kain kapan lusuh dan robek di beberapa bagian, memperlihatkan bayangan daging yang sudah membusuk di baliknya. Bau busuk yang tadi dirasakan semakin kuat, sepertinya memang berasal langsung dari tubuh sosok pocong itu. Sosok pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Sukron dengan tatapan tajam yang membuat tubuhnya kaku. Sukron ingin berlari dan ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Kakinya seolah ditanam ke lantai, sementara tatapan sosok itu semakin dalam, seolah menusuk langsung ke jiwanya. Ia bahkan masih bisa mendengar suara samar yang berasal dari arah pocong itu, namun tidak jelas apa yang dikatakannya. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian, pocong itu tiba-tiba bergerak, tidak melompat seperti yang sering diceritakan, tapi melayang perlahan mendekati Sukron. Matanya yang merah menyala semakin membesar, dan kini kain kapannya berkibar, meski tidak ada angin yang terasa di dalam ruangan itu. Sukron akhirnya berhasil memaksa tubuhnya untuk mundur, melangkah gontai dengan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Begitu mencapai pintu, Sukron tidak berpikir dua kali. Ia berlari secepat mungkin keluar dari ruangan itu dan meninggalkan tempat penyimpanan barang di gedung itu, yang kini terasa seperti neraka baginya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Sukron akhirnya berhenti untuk mengatur napas di depan meja resepsionis, ia merasa masih ada sesuatu yang mengawasinya. Meski tidak ada lagi bau busuk atau sosok terlihat, perasaan itu begitu kuat hingga membuatnya tidak berani menoleh ke belakang. Akan tetapi apa yang dirasakan Sukron pun kembali muncul tepat di hadapannya, yang dengan seketika membuatnya langsung berlari ke arah luar hingga ia bertemu dengan Bang Pian malam itu. Sukron merasa jika dirinya hanya sekedar menjadi saksi, tetapi juga menjadi target dari sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia tersebut. Setelah mendengar cerita dari Sukron, membuat Bang Pian pun semakin terdiam, mencerna apa yang telah terjadi, tetapi kisah itu hanya membuat suasana semakin mencekam. Pocong dengan wajah hitam legam dan mata menyala itu kini menjadi bayangan yang sepertinya akan menghantui Sukron sepanjang malam.
Saya mau pulang saja bang, saya benar-benar takut, ucap Sukron sambil bergetar. Lah, pulang? Lu itu masih punya tanggung jawab di kantor. Entar kalau ada yang hilang gimana? Tanya Bang Pian tegas. Kalau begitu saya di sini saja ya bang. Nanti kalau sudah pagi baru saya kembali ke gedung itu ya. Kagak bisa Kron. Lah, lu mesti balik jaga. Kagak bisa lu jaga di sini, ucap Bang Pian menasehati. Wah, kalau harus kembali ke kantor saya, udah mau bang. Sumpah, saya takut bang. Mending saya pulang saja, balas Sukron yang benar-benar ketakutan malam itu. Ya udah, kalau begitu lu tenang dulu dah. Coba gue hubungin teman gue dulu. Mudah-mudahan dia belum tidur, balas Bang Pian yang tidak tega melihat wajah pucat Sukron ketika malam semakin larut. Bang Pendi akhirnya tiba di tempat Bang Pian bekerja. Kehadirannya membawa sedikit rasa tenang, setidaknya bagi Sukron yang masih dilanda ketakutan. Bang Pian sengaja memanggil Bang Pendi tetangganya sekaligus teman dekatnya untuk menemani Sukron menyelesaikan tugasnya yang tersisa. Setelah apa yang dialami Sukron di gedung 3 lantai itu, ia sama sekali tidak punya keberanian untuk kembali jaga di sana. Bahkan sekedar mendekatinya saja membuat tubuhnya gemetar. Sukron tetap duduk di pos penjagaan bersama Bang Pian. Wajahnya masih terlihat pucat dan tubuhnya sesekali bergetar. Trauma yang dialami terlalu mendalam dan setiap kali ia menutup mata, bayangan pocong dengan wajah hitam legam itu muncul di dalam pikirannya. Bang Pian mencoba untuk tetap waspada menjaga pandangan ke arah gedung itu, sambil berharap Bang Pendi tidak mengalami hal yang sama. Ada apa Yan? Malam-malam nyuruh gue kemari? Serta membuka jaket kulit hitam yang dipakainya serta sarung tangan. Buset, udah kayak Kotaro Minami aja lu. Timbang kesini saja pakai jaket kulit segala sama sarung tangan, ucap Bang Pian sambil tertawa. Lah, kan kita harus safety Yan, biarpun cuma kemari, kan enak di jalan, balas Bang Pendi sambil tersenyum. Bisa saja lu satria baja hitam, celetuk Bang Pian yang akhirnya mampu merubah raut wajah Sukron. Ada apaan sih Panjul? Malam-malam nelpon kayak penting aja, tanya Bang Pendi yang mulai sewot. Ini ada tugas pengawalan, ntar ongkosnya biar gue yang bayar, balas Bang Pian dengan wajah yang mulai terlihat serius. Tuh kan bener, untung gue bawa jaket kulit sama sarung tangan. Emang awal siapa Yan? Tanya Bang Pendi dengan wajah serius. Ini nih, ngawal Mas Sukron. Oh ya, ini kenalin mas saya Pendi. Oh, saya Bang Pendi, sambil mengulurkan tangannya menyalami Sukron. Sukron Santoso. Emangnya mau dikawal kemana? Kayaknya jauh banget rumahnya sampai harus dikawal, tanya Bang Pendi saat itu. Yang sontak membuat Mas Sukron bingung dengan pertanyaan itu. Ngawal dia noh, buat jaga di kantornya, celetuk Bang Pian yang kini membuat Bang Pendi juga bingung. Hah? Bercanda aja lu, udah malam nih, seriusan dikit ngapa? Setelah melepas ketegangan yang terjadi, Bang Pian pun mulai menceritakan apa yang telah dialami oleh Sukron malam itu. Dan oleh karena itu Bang Pendi diminta untuk menemani Sukron untuk berjaga di gedung 3 lantai tersebut malam itu. Lah, gue kira ngawal kemana? Ini ngawal ke sarang demit, ujar Bang Pendi dengan wajah kesalnya. Ya tolongin dia dah, daripada masalahnya nambah, kan kasihan, mana dia jauh sama keluarganya, ucap Bang Pian sambil menatap ke arah Sukron. Iya bang, tolong bantu saya, soal bayarannya nanti biar saya yang kasih. Yang penting malam ini saya bisa menyelesaikan tugas dan besok saya akan mengundurkan diri saja. Ini tugasnya cuma nemenin aja kan, kagak masuk-masuk ke dalamnya, tanya Bang Pendi dengan wajah serius. Lah iya, lu ngedeprok aja di depan pintu biar kayak gembel, balas Bang Pian yang membuat Sukron tersenyum. Ya udah dah, kalau cuma duduk nemenin doang mah gue mau. Bentar, gue bikin kopi dulu, balas Bang Pendi yang menyetujui permintaan Bang Pian. Lah, kalau kamu kopi aja mah di kantor dia noh, di sini kagak ada kopi. Mata gue aja udah kiap-kiap ini belum kena kopi, balas Bang Pian seraya meminta
Bang Pendi dan Sukron kembali ke gedung perkantoran itu. Yang ada mata lu, kalau kena kopi kagak bisa melek dong Yan. Dasar geblek, gerutu Bang Pendi yang langsung mengajak Sukron berjalan menuju ke arah kantor tempatnya bekerja. Sesampainya Sukron dan Bang Pendi di depan gedung lantai yang menjadi sumber kengerian malam itu. Hawa dingin menyambut dengan intensitas yang membuat bulu kuduk meremang. Aura mistis yang menyelimuti tempat itu begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin diganggu keberadaannya. Bahkan tanpa perlu memiliki kemampuan supranatural seperti yang dimiliki Bang Pian, Bang Pendi dapat merasakan tekanan aneh yang seakan memaksa tubuhnya untuk mundur. Sukron yang berdiri di sampingnya semakin dilanda rasa takut. Setiap tarikan nafasnya terdengar berat, seakan udara di sekitarnya berubah menjadi beban. Ia tidak berani menatap langsung ke arah gedung. Memilih untuk menundukkan kepala sambil terus memanjatkan doa dalam hati. Bang Pendi meskipun lebih tenang merasakan kekuatan gaib yang jelas ada di sekitarnya. Sesaat ia merasa seperti ada mata tidak kasat yang mengawasi mereka dari setiap sudut kegelapan. Pintu masuk gedung itu masih tampak sama seperti sebelumnya, sedikit terbuka dan memperlihatkan lorong gelap di biliknya. Namun malam ini pintu itu seakan memancarkan perasaan janggal, seperti mulut sebuah goa yang menunggu untuk menelan siapa saja yang berani memasukinya. Bang Pendi mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa tugasnya adalah memastikan tempat ini aman untuk ditinggalkan. Meskipun nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diatasi hanya dengan keberanian. Perlahan ia melangkah mendekati pintu, sementara Sukron tetap berdiri di belakangnya gemetar dan tidak ingin melangkah lebih jauh. Mendingan kita tutup saja ya Bang pintunya, ujar Bang Pendi yang mulai merasa tidak nyaman kala itu. Sukron pun hanya menganggukkan kepala, tanda jika dia menyetujui apa yang dikatakan oleh Bang Pendi. Dan saat Bang Pendi menyentuh gagang pintu, hawa dingin terasa semakin menusuk. Seakan-akan ada angin dari dalam yang datang membawa bau busuk dan lembab. Bersamaan dengan itu, bau bangkai yang menyengat kembali tercium, mengingatkan Sukron pada hal yang dia alami sebelumnya. Hal itu pun sontak membuatnya melangkah mundur dengan panik. Bang Pendi hanya menoleh sebentar dan hanya memberi isyarat kepada Sukron untuk tetap tenang sebelum menarik rapat pintu kaca gedung itu. Udah tenang Kron, kita aman sekarang. Tapi kayaknya mendingan lu kunci aja ini pintu, terus kita balik ke posnya si Pian, ujar Bang Pendi yang tentunya membuat Sukron langsung menganggukkan kepala, tanda setuju. Ketika Sukron hendak mengunci pintu kaca gedung 3 lantai itu, suasana malam yang mencekam tiba-tiba berubah menjadi lebih menakutkan kala itu. Tubuh Sukron mulai bergetar hebat tanpa sebab yang jelas. Matanya yang semula penuh dengan ketakutan, kini perlahan berubah menjadi kosong. Tatapannya tidak lagi menunjukkan kesadaran, dan tiba-tiba dia pun menggeram dengan suara yang mengerikan, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Suara itu memecah keheningan malam dan membuat Bang Pendi yang berdiri di dekatnya langsung membeku. Bang Pendi yang sebelumnya mencoba mengendalikan ketakutannya, kini merasa darahnya benar-benar dingin. Geraman Sukron semakin keras, disertai dengan gerakan tubuh yang aneh dan tidak wajar, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tangannya mengepal erat dan tubuhnya terlihat menegang dengan cara yang tidak manusiawi. Bang Pendi yang menyadari dengan cepat bahwa Sukron telah kehilangan kesadaran dan kini berada di bawah kendali sosok makhluk tidak kasat mata. Melihat situasi ini, Bang Pendi merasa panik. Ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi semacam ini. Dalam kepanikannya, ia mundur beberapa langkah. Matanya terus memandang Sukron yang semakin liar dan menggeram, seperti binatang buas. Ketakutan mulai menguasainya. Ia pun akhirnya refleks memutuskan untuk meninggalkan Sukron di sana.
Dengan napas terengah-engah dan jantung berdegup kencang, Bang Pendi berlari secepat mungkin menuju pos penjagaan tempat Bang Pian berada. Ia tidak perlu lagi dengan apa yang ada di sekitarnya saat itu. Fokusnya hanya satu, yaitu segera mencari bantuan. Selama berlari, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, yang membuat setiap langkahnya semakin tergesa-gesa. Setibanya di pos penjagaan Bang Pian, Bang Pendi langsung menemui Bang Pian yang tengah berjaga. Wajahnya penuh dengan kepanikan dan ia berusaha menjelaskan dengan cepat apa yang terjadi kepada Sukron. Buset, lah terus gimana ini? Masa gue harus ninggalin posko penjagaan gue? Ntar kalau Belanda datang nyerang gimana? Bisa disersi gue, balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi menggelengkan kepalanya. Panjul, kagak bakalan lu disersi. Ingat coy, lu tuh satpam, bukan tentara, balas Bang Pendi yang terlihat semakin kebingungan. Buset deh, sekate-kate ini Satria Baja Hitam. Biar saat gue satpam juga aparat keamanan coy. Kelamaan lu, keburu mampus itu si Sukron, seru Bang Pendi yang langsung menarik tangan Bang Pian dan mengajaknya berjalan ke tempat Sukron berada. Apes banget itu anak, baru aja kerja 1 malam udah dikerjain habis-habisan, gerutu Bang Pian sambil terus berlari kecil di belakang Bang Pendi. Sesampainya mereka di depan pintu masuk gerbang gedung 3 lantai itu, suasana semakin terasa mencekam. Udara dingin menyelimuti area tersebut dan suasana malam yang sepi membuat setiap langkah mereka terdengar menggema. Cahaya lampu yang temara memberikan bayang-bayang yang aneh di sekitar gedung, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Di sana, tepat di depan pintu kaca yang tadi hendak dikunci, terlihat Sukron sedang duduk terdiam. Tubuhnya terlihat kaku dan wajahnya terus menunduk menatap ke arah lantai. Bang Pian dan Bang Pendi hanya berdiri beberapa meter dari Sukron, mencoba memahami situasi tanpa mendekat terlalu cepat. Sukron tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ada sesuatu yang menahan di tempat itu. Namun meskipun Sukron tampak tenang dari kejauhan, aura yang terpancar dari dirinya terasa tidak wajar. Bang Pian yang memiliki kemampuan tentang hal-hal gaib pun mulai merasakan energi gelap yang begitu kuat menyelimuti Sukron. Ia tahu tubuh Sukron bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ketika mereka melangkah lebih dekat, gerakan kecil tiba-tiba terlihat dari Sukron. Baunya sedikit bergetar, tetapi bukan seperti gemetar ketakutan, melainkan seperti sedang menahan sesuatu yang tidak wajar. Perlahan kepala Sukron mulai terangkat dan Bang Pian serta Bang Pendi dapat melihat wajahnya lebih jelas. Matanya kosong, tidak menunjukkan emosi atau kesadaran, namun mulutnya mulai tersenyum dengan cara yang aneh. Senyum lebar yang tidak natural, bahkan tampak mengancam dalam diam. Itu tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas. Sukron bukan seperti suara manusia, melainkan suara serak dan berat yang terdengar seperti 2 orang berbicara bersamaan. Kata-katanya tidak jelas, seperti bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti Bang Pendi. Bang Pendi mundur beberapa langkah dengan napas tertahan. Sementara Bang Pian tetap berdiri tegak, meskipun ia juga merasakan tekanan yang luar biasa dari energi negatif di sekitarnya. Sukron atau sosok yang kini menguasai tubuhnya perlahan berdiri, menggerakkan kaku seperti boneka yang ditarik oleh tali, yang tidak terlihat kepalanya tetap menunduk. Sementara tubuhnya perlahan-lahan mendekat ke arah Bang Pian dan Bang Pendi. Bang Pian segera mengambil langkah untuk melindungi diri, dan Pendi mencoba membaca doa dalam hati, sambil tetap memantau setiap gerakan Sukron malam itu. Di bawah sinar matahari lampu yang temaram, energi gelap dan energi murni milik Bang Pian mulai beradu. Bang Pian tahu bahwa mereka harus segera bertindak untuk menyelamatkan Sukron sebelum makhluk yang menguasai tubuhnya semakin kuat dan membawa situasi ke arah yang lebih berbahaya. Dengan caranya sendiri, Bang Pian pun mulai berusaha untuk mengeluarkan makhluk gaib yang berada dalam tubuh Sukron. Walaupun sudah memahami suluk-beluk tentang hal gaib dan juga makhluk-makhluk tidak kasat mata itu,
Namun Bang Pian agak sedikit menemui kesulitan. Kala itu sosok makhluk gaib penghuni kantor 3 lantai itu telah mengunci aliran energinya, sehingga hal itu membuat Bang Pian kesulitan untuk mengeluarkannya. Bang Pian berdiri di depan Sukron dengan wajah yang penuh konsentrasi. Meski hawa mencekam menyelimuti, ia tidak menunjukkan rasa gemetar sedikit pun. Ia tahu bahwa situasi ini berbeda dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sosok yang kini menguasai tubuh Sukron jelas bukan sosok makhluk gaib sembarangan. Kehadirannya begitu kuat hingga membuat Bang Pian sedikit kesulitan untuk menggunakan energinya sendiri untuk melawan Sukron yang masih berdiri dengan gerakan kaku. Tiba-tiba kembali menggeram. Suara itu terdengar semakin menyeramkan, seperti berasal dari kedalaman yang tidak wajar. Tubuhnya sesekali bergerak dan kejang-kejang, seolah menolak apapun usaha yang dilakukan oleh Bang Pian. Makhluk yang menguasai tubuh Sukron tampaknya tidak berniat untuk pergi. Dengan mudah, Bang Pian segera memusatkan pikirannya. Ia mulai membaca doa-doa yang sering ia gunakan untuk mengobati seseorang dan mengarahkan energinya untuk melawan keberadaan makhluk gaib tersebut. Namun setiap kali ia mencoba, ia merasakan energi gelap dari makhluk tersebut menghadang usahanya. Rasanya seperti berhadapan dengan dinding tidak terlihat yang memantulkan kembali kekuatannya. Karena tidak ingin berlama-lama menghadapi situasi yang mencekam itu, Bang Pian pun kembali memanggil sosok Wiratungga dan juga sosok Kemamang Abang. Kedua makhluk gaib tersebut dimintanya untuk memaksa sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Sukron untuk keluar. Tidak lama setelah itu hawa di sekitar mereka mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus meski malam sebelumnya terasa begitu tegang. Kehadiran Wiratungga dan Kemamang Abang mulai terasa. Meskipun hanya Bang Pian yang benar-benar bisa merasakannya. Dengan adanya kedua sosok itu berada di sisinya, siap membantu penerburan energi tidak kasat mata itu. Bang Pian memberikan instruksi dengan tenang, namun tegas. Dia meminta Wiratungga untuk mendesak makhluk gaib yang menguasai tubuh Sukron dari dalam, sementara Kemamang Abang ditugaskan untuk mengunci keberadaan makhluk tersebut agar tidak dapat kabur atau bertahan di tubuh Sukron. Sukron mulai bereaksi lebih liar, tubuhnya bergetar hebat, dan suara makhluk ini kini berubah menjadi raungan yang menggelegar, membuat suasana malam semakin menyeramkan. Namun Bang Pian tetap fokus. Sementara Wiratungga dan Kemamang Abang terus melakukan instruksi. Keduanya menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa makhluk itu keluar, mendesaknya dari setiap celah energi yang telah ia kunci di tubuh Sukron. Perlahan namun pasti Sukron tampak mulai mereda. Tubuhnya tidak lagi terlalu kaku dan geraman yang keluar dari mulutnya mulai melemah. Namun makhluk itu masih mencoba bertahan. Bang Pian meningkatkan energinya, memusatkan doa terakhir dengan seluruh kekuatan spiritualnya. Sementara bantuan dari kedua sosok gaib yang ia panggil terus mendesak makhluk itu. Akhirnya terdengar suara melengking yang memecah keheningan. Tubuh Sukron terjatuh ke tanah, lemas. Sementara hawa berat yang menyelimuti tempat itu perlahan-lahan memudar. Bang Pian tahu bahwa makhluk itu telah keluar, meskipun kemana ia pergi masih menjadi misteri. Wiratungga dan Kemamang Abang tetap berjaga-jaga, memastikan makhluk itu tidak kembali untuk menyerang Sukron lagi. Bang Pendi yang menyaksikan semua itu dari kejauhan hanya bisa terpaku dengan ketakutan bercampur takjub. Sukron yang kini mulai sadar perlahan membuka matanya. Wajahnya terlihat lelah, namun ia kembali menjadi dirinya yang biasa. Malam itu Bang Pian tidak hanya menyelamatkan Sukron, tetapi juga membuktikan keberanian dan kemampuan yang telah lama ia kuasai untuk menghadapi dunia gaib yang penuh misteri dan bahaya. Ketika Sukron akhirnya terlihat tenang dan mulai pulih dari kesurupan, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah lebih mencekam. Dari arah sebelumnya yang gelap sekitar 3 meter dari tempat Bang Pian berdiri, muncul sosok mengerikan yang tidak asing baginya. Sosok pocong dengan tubuh yang menjulang tinggi. Berdiri dia memancarkan aura dingin yang menyesatkan.
Wajahnya hitam legam seperti terbakar dan membusuk dengan bola mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Bang Pian. Bau busuk yang sangat menusuk hidung kembali memenuhi udara, membuat malam itu terasa seperti berada di tengah mimpi buruk. Bang Pian langsung siap siaga, meskipun ia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan makhluk itu. Ia memahami bahwa sosok ini bukanlah sosok makhluk gaib biasa. Keberadaannya memiliki alasan, dan Bang Pian segera mencoba untuk membaca apa yang diinginkan disampaikan oleh makhluk itu. Pocong tinggi itu tidak bergerak, tapi tatapannya berbicara banyak dengan Bang Pian. Bang Pian dengan pengalamannya menghadapi makhluk-makhluk tidak kasat mata, menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh makhluk itu. Kemunculannya bukanlah sekedar untuk menakut-nakuti, tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan langsung dengan Sukron. Dengan cara yang tidak biasa, Bang Pian mendengar pesan yang seolah dipaksakan masuk ke pikirannya. Dan saat itulah suara serak dan juga berat itu mengalir di dalam kepala. Makhluk itu mengungkapkan bahwa Sukron telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Ia dengan sengaja telah mengotori tempat yang dianggap sebagai wilayahnya. Bang Pian segera mengerti. Mungkin Sukron tidak sadar telah melakukan sesuatu yang tidak sopan atau tidak menghormati keberadaan makhluk itu. Sehingga makhluk tersebut merasa terganggu dan memberikan pelajaran dengan menakut-nakutinya, hingga akhirnya membuat Sukron kesurupan. Pocong itu juga memberikan peringatan yang jelas jika Sukron tidak segera bertanggung jawab dan membersihkan tempat tersebut. Gangguan-gangguan itu akan terus terjadi, bahkan mungkin ada konsekuensi yang lebih buruk. Bang Pian memandang makhluk itu dengan tenang, berusaha menunjukkan bahwa ia memahami pesan tersebut. Dalam hati ia merasa lega bahwa makhluk itu masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan, meskipun dengan cara yang menakutkan. Setelah beberapa saat, pocong itu perlahan-lahan mulai memudar. Tubuhnya yang menjulang tinggi terlihat semakin samar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan bau busuk yang perlahan menghilang bersama angin malam. Suasana kembali hening, tetapi Bang Pian tahu bahwa tugasnya malam itu belum selesai. Ia berbalik untuk memeriksa Sukron yang masih tampak lemas, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran penuh. Bang Pendi yang sedari tadi berdiri dengan wajah pucat, mencoba membantu Sukron untuk duduk lebih nyaman. Bang Pian kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang baru saja ia pahami. Meskipun masih ketakutan, tapi Sukron harus mengambil tanggung jawab atas tindakan dan memastikan tempat itu diperlakukan dengan hormat. "Gimana Kron, kondisi lu udah enakan belum?" tanya Bang Pian dengan wajah serius. "Iya Bang, alhamdulillah, saya udah merasa lega sekarang," balas Sukron dengan suara perlahan. "Emangnya lu tadi ngapain di dalam? Lu kencing sembarangan ya?" balas Bang Pian yang sontak, membuat Sukron terkejut mendengarnya. "Enggak kok Bang, saya nggak kencing sembarangan. Tapi saya kencing di kamar mandi bawah yang sepertinya sudah lama tadi pakai." "Nah, itu dia. Pantesan aja lu mau digendong sama pocong yang nempatin kamar mandi itu. Emangnya lu kagak dibilangin apa sama satpam lama di sini?" tanya Bang Pian penasaran. "Iya Bang, tadi kata Pak Andi kalau mau buang air kecil disuruh di lantai 2 saja. Soalnya yang di bawah airnya mati. Tapi pas saya buang air di situ, airnya nyala dan gak ada apa-apa. Hanya saja kamar mandi itu memang terlihat sudah lama tidak digunakan." "Nah, itu biang keladinya. Sekarang mending lu bersihin dah. Dan itu kamar mandi, daripada itu oncong ngikutin lu sampai ke Solo," balas Bang Pian yang membuat Sukron menelan ludah. "Tapi saya takut Bang," kata Sukron dengan suara gemetar. "Tenang aja, ada Pendi. Percuma kita bayar dia malam ini," balas Bang Pian sambil menatap ke arah Bang Pendi. "Kagak dah, lu aja berdua yang beresin tempat itu. Biar gue yang jaga posko," balas Bang Pendi yang langsung berjalan menuju ke arah pos. Penjagaan Bang Pian bekerja. "Parah lu, kota Kominami. Gaya aja lu digedein kayak pembalap," ucap Bang Pian sambil kembali masuk mengajak Sukron.
untuk masuk ke kamar mandi dan membersihkannya, tempat yang telah dia kotori sebelumnya. Malam itu menjadi pelajaran penting bagi Sukron, bahwasanya dia harus menghormati apa yang sudah disampaikan seniornya yang terlebih dulu bekerja di sana. Sementara Bang Pian, dengan keberaniannya, dia sudah menjadi jembatan antara dua dunia yang saling bersinggungan, mengingatkan mereka bahwa kehidupan di dunia manusia tidak pernah sepenuhnya terpisah dari yang namanya kehidupan gaib. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan dapat menghibur. Dan sekali lagi terima kasih.